Oke, yang dikeluarin itu dulu ya. Nah. Yuda Keli. Halo Om. Halo. Coba rambut. Iya. Oh iya. Om nih kalau sedikit berisik maaf ya Om, ini lagi di kalau di dalam rumah ngegaung nih kan, jadi di luar rumah. Yoi, sama. Gue juga lagi di restoran nih. Iya berisik. Belakang gue pada orang pesan makanan. Halo teman-teman yang udah gabung, kita ngobrolin cryptocurrency ya. Gue demen nih. Yuda bulan lalu ngobrol sama gue masih ngomongin saham nyangkut. Sekarang udah pindah ke cryptocurrency. Yoi. Enggak pindah Om. Di saham masih nyangkut, cuma kemarin ikut arus aja lagi rame kripto, ikut di kripto juga. Itu juga. Kan gue bilang waktu itu ya, waktu pas kita ngobrol waktu itu kan, lo kalau misalnya saham udah hatam, lo baru ikutan sama gue main kripto kan waktu itu. Good ya? Di kripto, ini ada yang nanya nyangkut atau enggak. Kebetulan kemarin gue doge habis beli di 4.000, jual di 9.000, gokil. Luar biasa. 100% bos. 100%. Akhirnya. Kan gue udah bilang waktu itu, ya kan? Gimana Sekarang tuh kalau si dari Doge, waktu 8.000 kok nggak salah ya? 9159. Oh, gimana kalau waktu itu masuk pas 700 ya? Waduh, mantep banget udah. Gue masuk Ayah, 800 ya. Yaudah punya di 800 Om, di 900 jual. Terus dia ke 7.000 kan? Turun lagi ke 4.000, pas 4.000 zero. Yang waktu itu gue bilang sama lo kan di story kan, lo kalau pas lagi naik dari 2.000 ke 4.000 lo udah kaya, lo tajir, ya kan? Betul. Om, mau nanya Om. Oh ya. Kripto itu kan, Doge kenapa bisa naik Om? Hitungannya kan kripto nggak ada sentimen, kagak ada fundamental ada gak sih Om? Oke, jadi gini, kalau kita ngomongin kripto fundamental itu kan beda lah sama fundamental saham ya. Tapi setiap kripto itu dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu gitu loh. Jadi ada kripto yang memang dibuat untuk transaksi ya, kayak Bitcoin. Ada kripto yang dibuat untuk misalnya art gitu ya. Ada kripto yang dibuat. Jadi masing-masing kripto itu macam-macam fungsinya gitu ya. Bahkan ada kripto yang dibuat dari si exchanger sendiri, kayak Binance itu kan dibuat dari exchanger kan gitu. Ya, dia si Binance punya aplikasi, dia ngeluarin koinnya gitu ya. Kayak toko kripto juga berarti lah ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kalau di Indonesia kan ada Indodax, ada toko kripto, ada peluang dan lain-lainnya. Nah, saking gedenya si Binance ini, dia bikinlah token sendiri, dia bikin koin sendiri. Gitu. Kemudian ditransaksiin dan namanya dia rame gitu kan, dan nilainya jadi tinggi sekarang. Itu sebabnya kenapa Facebook pengen bikin kripto juga kan, dia pengen bikin Libra kan. Lo kebayang nggak Facebook isinya 2 miliar orang men? Kalau dia punya kripto sendiri kelar tuh. Iya kan? Buset. Dia lebih gede dibanding Cina berarti ya Facebook tuh ya. Cina 1 miliar doang kayaknya ya. Iya. Iya kan? Makanya kalau dia sudah punya itu sendiri, dia punya punya kripto sendiri atau punya uang digital sendiri, kelar lo semua transaksi. Misalnya lo mau pasang iklan, mau pasang apa, lo belinya pakai mata uang dia kan, convert dulu rupiah ke mata uang dia, kemudian dari mata uang dia baru ke dipakai tuh buat pasang iklan, buat apa gitu ya. Oh, jadi tuh sebenarnya si koinnya itu dibuat ada maksud dan tujuan sendiri-sendiri. Betul. Kayak ada yang buat art tadi kayak gitu ya. Iya, bisa buat art, bisa buat transaksi, bisa buat kontrak, bisa buat macam-macam. Kecuali kripto favorit kita di Doge itu, ya kan? Katanya itu awalnya dari meme doang ya. Iya, Doge itu dibikin buat iseng doang. Kayak lo sama gue, yuk kita bikin kripto Udamologi yuk. Kayak gitu, kita berdua ini ngobrol. Ya udah kita bikin deh tuh algoritmanya. Gitu kan, keluar si Doge tadi. Kan? Iya. Gitu. Tapi kemudian karena ternyata makin banyak yang minat, kemudian di pom-pom sama si Ellen, ya kan? Iya. Yang lain, akhirnya akhirnya jadi naik. Gitu. Dan sekarang Doge atau si Doge tadi nomor 4 besar kapitalisasi. Ya, oh iya. Jadi nomor 1 Bitcoin, nomor 2 Ethereum, nomor 3 si Binance, nomor BNB. Doge. Oh iya. Nah, mau nanya Om.
si Doge selain dipom-pom Elon Musk itu bisa naik karena apa? Kayak semua kripto deh. Kan kalau misalkan saham jelas nih, misal perusahaannya nerbitin laporan keuangan, terus dia bagus. Itu kan biasanya naik. Atau ada sentimen pasar dia dapetin project apa naik. Nah, kalau yang kripto itu gimana? Jadi gini, kripto itu kan basically mata uang ya. Nah, istilahnya mata uang. Nah, kemudian mata uang itu menjadi diminati oleh banyak orang ketika banyak orang kemudian mengakui keberadaan mata uang tersebut sebagai alat alat bayar. Oke. Nah, contohnya kenapa Doge kemudian sekarang naik popularitasnya selain dipom-pom sama si Elon Musk? Karena sekarang sudah ada beberapa tempat yang menggunakan Doge sebagai metode pembayaran. Gitu loh. Contohnya si Dallas Maverick gitu ya. Sekarang kalau lo mau beli merchandise Maverick lo bisa bayar pakai Doge. Gitu. Nah, itu kemudian itu diomongin sama dia di Ellen DeGeneres Show. Dan bahkan dia ngajakin si Ellen, Ellen lo kan punya merchandise nih. Ya udah lo pakai aja pembayaran dengan Doge gitu. Nah, kemudian mulailah naik. Mulai banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang menerima Doge sebagai pembayaran. Itu sebenarnya sama dengan seperti pada saat Bitcoin pertama kali dulu. Ya kita bicara Bitcoin 5 tahun yang lalu sama gitu. Jadi dia mulai naik popularitasnya adalah ketika mulai banyak orang yang mau menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran untuk beli barangnya dia atau jasa dia. Gitu. Oh, walaupun di banyak tempat masih banyak yang nolak si Bitcoin secara keseluruhan, kalau udah ada satu yang nerima tuh hitungannya sentimen yang positif banget ya, makanya bisa naik banget ya. Betul. Nah, kalau Bitcoin lain lagi, Bitcoin itu nggak cuma masalah diterima pembayarannya, tapi kan dia juga jumlahnya terbatas, jumlahnya cuma 21 juta. Jadi secara hitungan algoritma 21 juta, cuma ada 21 juta koin. Jadi kalau itu koin nggak habis, berarti lo nggak bisa nambang lagi, lo harus beli di market. Nah, kalau beli di market kan supply demand. Kan karena jumlahnya terbatas, yang mau beli banyak, akhirnya harganya naik. Gitu. Nah, modelan yang kayak Doge juga jumlahnya terbatas juga? Ya, kalau Doge enggak. Kalau Ethereum jumlahnya nggak terbatas. Cuma hanya si Bitcoin aja yang terbatas. Oke. Berarti kalau buat jangka panjang yang kayak Doge gitu lebih berisiko dibanding Bitcoin ya? Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya kita bicara Bitcoin jumlah terbatas, maka harganya akan naik terus kan. Ketika orang banyak minta, artinya akan naik terus. Iya, makin nanti pas sudah habis kan pasti meningkat. Betul. Cuma sampai satu titik pasti harganya akan kemahalan. Ya dong. Ya kan? Masuk akal nggak lu beli koin harganya 2 miliar. Kan nggak masuk di akal ya, 3 miliar gitu kan udah kemahalan. Nah, bukan nggak masuk akal ya, masuk di akal sama di akal, tapi udah kemahalan gitu kan. Kayak sekarang harga Bitcoin 800 juta. Itu relatif mahal. Meskipun banyak orang yang percaya harga Bitcoin bisa ke 2 miliar. Gitu. Ya, walaupun itu udah turun dari yang sebelumnya, udah sempat ini kan ya, sempat 900 jutaan ya katanya. Iya, 900 juta. Gitu. Nah, kalau turunnya karena apa, Om? Kayak misal tadi tuh ngelihat di kontennya Indodax, ada dia ngasih tahu koin ATT dari harga 8.000, kalau dirupiahin ya. Ini kalau teman-teman yang tadi sempat nanya, kalau Bitcoin yang mau udah dikonvert ke rupiah tuh ada di Indodax lah salah satunya. Itu dia ATT dari 8.000 sekarang turun 50% jadi 4.000-an. Itu alasannya apa Om? Banyak. Kalau turunnya ya? Banyak. Ini kan balik lagi murni pure kan supply demand kan. Jadi ketika ada orang yang ngerasa pada saat dia beli murah kemudian harga udah tinggi dan dia mau take profit, maka orang tersebut udah mulai jual dia punya koinnya gitu loh. Ya, itu terjadi juga nggak hanya si ATT gitu, terjadi juga di BTT dan juga di even Doge pun juga kayak gitu. Jadi bisa turun, tapi kan kita bisa baca siklusnya gitu. Kayak contohnya rata-rata koin tuh rame kan weekend gitu ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa tuh rame gitu ya. Jadi, itu biasa meningkat tuh weekend itu. Jadi kalau lo perhatiin polanya terutama Doge ya, Doge itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu tinggi banget, kenceng banget gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau mau hitungannya kalau mau orang yang baru mau coba invest tuh jangan invest pas weekend ya?
Kalau mau beli harga murah jangan weekend. Kalau mau beli harga murah tuh Kamis, Rebo, Kamis tuh harganya murah. Oh, Rabu atau Kamis. Tuh, teman-teman yang nonton video ini nih, nonton live ini, itu salah satu indikator yang dikasih sama Mas Aidil tuh. Kalau mau beli, ya atau mau invest di cryptocurrency, coba di hari Rabu atau Kamis. Soalnya siklusnya lebih rata-rata lebih murah ya, Om. Iya, tapi nanti balik lagi kan tergantung dari koin yang lo mau beli kan. Koin tuh banyaknya sekarang kan udah ratusan jumlahnya kan. Dia lo mesti baca Iya. patternnya. Tiap koin tuh patternnya beda-beda. Gitu. Iya, soalnya kan ada koin yang kayak BTT tuh, kalau diliatin chartnya, stabil banget ya. Kalau nggak Iya. 100, 110, balik ke 90 selalu kayak gitu ya. Iya, gitu. Ini gue lagi buka BTT. Nah, BTT 100, 130, 140 ya tadi ya, paling tinggi ya hari ini. Kalau nggak salah. Hah? 130? Enggak, sempat 138 ya, 138 BTT. Paling tinggi, 137. paling tingginya. All time high tuh. Cuma, 137. all time. Oh, berarti sekarang hitungannya masih koreksi dikit lah ya, belum jauh-jauh banget jatuhnya ya. Iya, masih koreksi. Nah, Om, kalau misalkan koin-koin yang udah all time high kan kayak si apa ya kemarin tadi lihat di TKO katanya all time high ya. Terus Doge kemarin sempet ya. Itu kalau kita beli itu mending nunggu dia turun dulu atau di atas karena bakal meningkat lagi? Atau bakal tembus terus all time high-nya? Tergantung jenis koinnya. Kalau lo main koin dengan kapitalisasi besar kayak Bitcoin, Ethereum, Binance, Doge, Ripple gitu ya, itu adalah Litecoin ya, itu adalah koin-koin yang memang sekarang apa namanya penyebarannya yang pembeli udah cukup banyak gitu ya. Jadi kalaupun dia all time high, kalau dia turun sedikit lo beli lagi, dia masih bisa naik lagi gitu karena memang demandnya banyak gitu, permintaannya banyak. Tapi kalau misalnya koin-koin kalau misalnya koin-koin yang kapitalisasi masih kecil, ya transaksi perdagangan masih kecil, biasanya itu akan nunggu sentimen ketika orang ngeborong. Nah itu kalau kayak gitu mendingan nunggu dulu aja. Oke. Berarti kayak Dogi kan kemarin all time high-nya dia di 10 ribuan ya, sempat tembus ya. 10.900. Sekarang balik 10.900, terus sekarang balik ke 9 ribuan. Terus kalau ngeliat konten-konten itu, katanya mau dibawa ke $1 kan ya kalau ngeliat konten-konten di Instagram, di Twitter. Itu bakalan dalam waktu dekat atau bakal koreksi terus 9.000 terus turun ke bawah, Om? Oke, jadi gini, khusus untuk Doge itu kan salah satu koin kesukaannya si Elon Musk ya. Nah, Elon Musk itu berapa kali ngepom-pom koin itu. Nah, terakhir Elon Musk itu sekitar tanggal 1 kemarin, atau tanggal 30 ya, gue lupa minggu lalu. Dia tuh sempat ngomong bahwa dia akan muncul di acara namanya SNL. SNL itu singkatan dari Saturday Night Live di Amerika. Itu acara yang ini yang Jimmy Fallon ya? Ya, itu acara udah lama banget. Bukan. Ini Saturday Night Live itu acara kayak acara malam mingguan gitu lah. Gitu ya. Iya. Itu acara udah lama banget, udah 40 tahun. Rame banget dan biasanya orang-orang keren itu masuk ke acara itu. Nah, Elon bilang, gua mau muncul nih di acara Saturday Night Live. Dan kemudian dikasih kode, kan dia bilang, Doge Father. Nah, begitu dia habis ngomong gitu, nggak nyampe 1 menit, itu langsung terbang poin kan. Yang kemarin itu terbang gara-gara itu berarti? Salah satunya? Iya, salah satunya. Salah satunya yang sebelum itu. Jadi yang dari harga koin 5.000 terbang ke 7.000, 8.000, itu gara-garanya salah satunya gara-gara itu. Gitu. Terus kemudian terbang lagi gara-gara si Maverick tadi, gitu kan? Oh iya, Dallas Maverick itu. Ya, nah jadi sekarang semua pemilik Doge lagi nunggu karena kan Saturday Night Live itu berarti tinggal 2 hari lagi ya di Amerika. Besok ya? Oh iya, Minggu ya? Kalau di Indonesia berarti Minggu pagi. Ya, jadi Minggu subuh ya, Minggu Minggu sahur, pas lagi lo sahur, itu ada kemungkinan si Elon akan muncul di sana, nggak tahu dia ngomong apa, gitu ya. Biasanya pasti nyinggung-nyinggung. Itu udah rame tuh beritanya, udah ada cerita orang tanya pada saat dia habis syuting kan. Gitu. Ya, Yudanya agak hang, kayaknya Yudanya hang ya.
sambil nunggu Yuda hang. Ya. Ada yang nanya, banyak yang nanya ya. Tata, Yud, ntar kalau udah masuk, apps-nya apa yang rekomendasi buat pemula? Oke. Ini dari Givan Dika ya. App-nya banyak Givan, ada Indodax, ada apa namanya, ada Peluang, ada Luno, ada apa lagi, Rumah Kripto ya. Namanya? Ya itulah pokoknya itu ya. Nah, dicek aja nanti, ya dicek yang mana yang ya paling rendah apa namanya fee-nya. Tapi yang cukup lengkap kayak contohnya Doge tadi, Doge itu baru bisa ditransaksikan di yang rupiahnya ya, hitungan rupiahnya baru bisa ditransaksikan di Indodax gitu ya. Dia bisa ditransaksikan di toko kripto, tapi dalam hitungan masih dalam hitungan US dollar ya. $2 Doge ya, Boninotes $2 Doge ya. Sempat kemarin ada yang ngobrolin bahwa Doge mau dibawa ke $5 ya, si Doge mau dibawa ke $5, jadi kita masih belum tahu seperti apa end up-nya, nanti kita lihat aja ya. Mudah-mudahan besok Saturday Night Live apa namanya akan ada hal positif lah ya, si Elon ngomong sesuatu. Gantengnya Masku, thank you karena terkini masa kini. Aja. Iya, betul, kerja di mall, mau buka puasa. Mas Edi mau tanya, boleh nggak di Christian Wijaya? Silakan Christian mau nanya. Sambil nunggu Yuda ya, mana Yuda? Nggak nyangkut kan bang? Enggak, gila. Gue beli Doge dari 800, naik jual di 2000, kemudian turun ke 1400, gue beli lagi, kemudian 4000 gue beli lagi, 5300 gue beli lagi. Jadi posisinya sekarang gue rata-rata on average itu total profit gue 400%. Ya, total profit gue 400%. Dari Ethereum kemarin profit gue sekitar, gak gede sih, sekitar 80%. Ya, dari Bitcoin sekitar 30%. Stephen Sukwanto, to the moon. Yes, Doge to the moon. Malah sekarang mau Doge to the Mars ya. Udah bukan to the moon lagi. Udah to the Mars. Ini pasukan Doge semua nih kayaknya. Si Hongding, wow, Bang Apa teman Ida. Oke. Salam nyangkut, masih ada yang nyangkut di sini? Oh ya, Christian Wijaya 90, all in satu koin atau sebat di beberapa koin. Jadi gini, terus gua main pakai 2 account ya. Ada satu akun yang memang khusus gua tradingin, ada satu akun yang memang khusus gua collect koinnya ya. Nah, untuk yang gua tradingin itu biasanya gua fokus hanya di 2 koin biasanya. Ya, jadi gue cuma fokus di 2 koin. Terus kalau yang buat gue koleksi, nah itu gue beliin. Itu ada beberapa koin gue pegang, sekitar 5-6 koin yang masuk di, yang khusus untuk di koleksi ya, yang dibeli. Nah, ini juga ada masuknya. Oke. Yud, udah masuk belum? Andika, gue beli 700, udah keluar di under 1000. Iya, gue beli 800, keluar di 1500, 1800, terus beli lagi 1500. Sampai sekarang masih. Halo. Oke, Yud, lagi. Sorry Om, tadi handphone overheat, tiba-tiba mati. Kepanasan tuh. Sorry bos. Ya. Sorry bos. Lanjut. Lagi rame tuh. Om bentar ya, udah mau jawab juga. Tadi ada yang nanya kalau mau mulai invest aplikasinya apa. Kalau gua pakainya Indodax. Banyak, ada Binance, ada toko kripto, ada Pintu, ada Peluang, banyak lah, lu tinggal pilih aja yang menurut lu user interface-nya lu suka gitu. Ya. Om, ini ada lagi ini pertanyaan. Kalau lagi naik enakan di hold atau nunggu lebih naik? Tergantung koin lo. Kalau lo main ya. Gimana? Teknik TP itu gimana sih Om? Teknik taking profit? Ya gini, kayak tadi gue bilang, kalau misalnya lo pegang koin-koin yang kapitalisasi besar, itu berarti kan koin-koin yang memang sudah dipergunakan sebagai metode pembayaran. Ya kan? Oke. Nah, kalau sebagai metode pembayaran, lo bisa men-treat dia sebagai investment, bukan buat trading aja.
Jadi bisa dua kaki. Ya. Ya, jadi contohnya tadi siapa namanya Bitcoin, kemudian Doge. si Doge, kemudian si Ethereum, kemudian si Ripple, Binance. Itu kan koin-koin yang mulai dipakai sebagai tempat pembayaran. Nah, untuk koin-koin itu yang kebetulan besar, lo bisa tradingin, tapi lo bisa juga koleksi, invest, gitu. Ya. Nah, kalau lo mau taking profit, ya udah, lo misalnya lo beli di berapa? Lo beli kayak misalnya Doge, lo beli di 4.000, ya kan, naik ke 10.000, udah, lo jual aja. Lo mau jual berapa? 70%, lo jual 70%, misalnya 80%, itu take profit, tapi selisihnya tuh profit lo. Nah, kalau sisi udah profit lo, saran gue, modal lo simpen, jadi lo mainin dari profitnya aja, gitu. Jadi biasanya kalau Om Akbar lebih seringnya kalau taking profit tuh ambil 100% atau bertahap? Tergantung. Kalau dia lagi sempit gerakannya, kayak misalnya Selasa, Rabu, Kamis, itu biasanya gue mainin sempit. Jadi naik 3%, naik 5%, naik 10%, gue langsung take profit, ya kan. Tapi Oh kalau iya, udah semuanya diambil? semuanya. Karena kan gue istilahnya nyopet ya, kayak nyopet saham, kayak scalping saham. Ya kan, jadi tekniknya sama. Ya, lo masuk ketika dia turun 10% sampai 15%, lo masuk, kemudian begitu dia naik, lo langsung jual lagi. Gitu. Jadi benar-benar kita bicaranya jangka pendek banget ya, nyopet. Nah, cuma bedanya kalau saham kan lo nyopet cuma 3% sampai 5%. Nah, kalau di Bitcoin lo bisa, kalau di kripto lo bisa nyopet sampai 15%, 10 sampai 15%, bisa 2 sampai 3 kali lipat. Gitu. Oh iya, karena emang pergerakannya jauh lebih gini kan, jauh lebih fluktuatif ya dibanding saham. Iya, gerakannya fluktuatif, udah gitu nggak ada auto reject, men. Nggak ada arah, nggak ada ARP. Iya. Nih ada yang Hairul boleh nanya tentang saham nggak? Boleh. Lu kalau lu tulis aja. Pokoknya teman-teman yang mau nanya di komen aja, nanti gue coba tanyain. Kalau kebaca gitu. Untuk pemula depositnya berapa kira-kira? Om, ini saya aja yang jawab, Om. Nggak ada minimal deposit. Yang penting yang lu gunain buat investasi itu uang-uang dingin. Jadi kalaupun turun, lu nggak ada keharusan buat cepet-cepet jual gitu. Yang penting uang dingin aja. Bang, BTT gimana nih? Om, ada yang nanya BTT gimana nih secara... BTT naik udah ketinggian kan, all time high-nya udah nyentuh tadi. Kalau gue sih pada saat tinggi, mendingan take profit dulu lah, TP dulu, tungguin dia balik. BTT itu kan nilai harga konsolidasinya kan di 100 sampai 104, sampai 105 lah, ya. Jadi kalau gue... itu harga beli yang wajarnya? Harga konsolidasi, harga ketika angkanya mandek. Gitu. Jadi jual beli di kita angka segitu. Nah, jadi kalau lu sempat beli di harga 105, 103, sekarang kan 127 nih BTT nih. Gue lagi lihat 127. Udah profit dong, udah profit 20 kan. Kalau gue jadi lu sih gue take profit, gue TP. Kan udah 20% tuh, ya. Gue TP, tungguin dia turun lagi, ya. Main nanggung aja, tungguin dia turun lagi ke 105, 107, nanti beli lagi di bawah. Tuh gitu, buat teman-teman soal BTT udah nyentuh all time high-nya. Terus sekarang kalau mau TP dulu aja, nanti tungguin lagi di 104 atau 105 ya. Ya. Kalau tiba-tiba terbang ya udah lu ikutin aja. ATT prospeknya gimana? ATT yang tadi sempat kita bilang udah diskon 50% ya? Iya, ATT udah diskon. Gimana, Om? Berapa sih ATT sah? Kok nggak ada sih. 4.900 kalau nggak salah. 4.900 ya? ATT. Nanti lah. Coba gue lihat grafiknya dulu ya. Bentar teman-teman. Lagi dilihat grafiknya dulu teman-teman. Udah minus 8,5 tuh. Minus 8,5. All time high-nya 5.520 ya. Sekarang bukan 8.000 Om, ATT Om. Sempat 8.000 ya? Bentar. Pernah tadi lihat kontennya Indodax gitu. 8.000 ya? Iya, soalnya ini kan kalau yang gue buka trading view dulu. Kalau bukan kalau buka di Indodax kan dia kecil banget itunya, grafiknya. Iya. Ya kan? Kalau 8.000 sekarang udah diskon 50% berarti. Ya. Udah boleh masuk sih kalau udah diskon 50%. Gimana Om prospeknya Om? Udah boleh masuk sih. Cuma masalahnya gini, itu kan koin-koin yang belum istilahnya apa ya? Belum dijadikan wahana pembayaran. Pembayaran. Jadi lo kalau main di situ ya benar-benar pure spekulasi sih kalau menurut gue. Gitu.
Itu tadi buat yang nanya ATT itu jawabannya udah saatnya masuk, cuma karena belum jadi alat pembayaran itu masih spekulasi lah. Nah tadi ada yang nanya lagi, HOT gimana HOT? Sama. Oh, coba aku buka ya. Ini pada ini banget nih koin-koinnya. Pada canggih-canggih koinnya. Mana sih HOT? Ini buat yang tadi nanya, weekend itu malah lagi tinggi-tingginya kalau mau beli murah itu di hari Rabu sama hari Kamis tuh. Tadi sempat ngobrolin kayak gitu. Oke, ada lagi? Oh iya, buat yang baru gabung ini gue sama Maidil lagi ngomongin soal cryptocurrency. Ya. Ngomongin kenapa Doge kemarin bisa terbang tinggi, kenapa fundamentalnya kripto tuh apa, tadi udah sempat dijelasin juga. Ya. Oh, oke. Ini hot lagi. Hot all time high-nya $1 ya? Bentar. Oh, hot lagi Bentar turun. teman-teman. Sempat berapa dolar? Tinggi banget. Bentar. Oh, dia waktu pas habis launching tinggi ya? Kurang ngikutin. Gue nggak terlalu ngikutin nih. Ini koin-koin kecil kan? Om saya mau numpang jawab lagi dulu ya. Untuk pemula koin apa bang yang bagus? Kalau dari tadi obrolan kita sih coba kalau mau investasi koin-koin yang udah dijadikan alat pembayaran. Kayak misalkan Bitcoin, Doge, BNB, Ethereum. Karena kalau udah jadi alat pembayaran itu udah bisa investasi. Kalau masih belum, hitungannya masih spekulasi gitu ya Om? Ya, betul sekali. Tuh. HOT ini kayaknya dia sama kayak koin-koin yang lainnya, dia naiknya pada saat habis launching, habis itu terus turun drastis ya. Jadi kalau menurut gue sih buat naik lagi kenceng lagi sih harus ada isu, kecuali emang spekulasi ya. Jadi kalau buat koin-koin yang kecil-kecil itu sama kayak lo pas lagi IPO, begitu dia apa namanya kan ICO kan namanya kan, initial point offering kan. Nah pada saat ICO lo beli di awal, begitu naik lagi tinggi-tingginya ya lo langsung buang gitu. Jadi koin-koin yang kayak yang pembayaran mendingan jangan disimpan. Itu sih benar-benar buat field. Kayak WMUU lah ya, berarti ya? Ya, semua WMUU, Ignis, Susi. Ada koin namanya Susi kan, lo tahu kan? Iya. Iya. Ini ada yang nanya nih, TKO kan hitungannya kayak Binance. Itu gimana? Ya, masalah itu sama karena gini, masalahnya adalah dia udah dipakai belum sebagai alat pembayaran. Kalau Binance, oh iya dia kalau Binance itu kan ada ininya, ada aplikasinya yang dia bisa gunakan pembayar di dalam aplikasi dia. Jadi selama dia benar-benar pure spekulasi. Oh iya, TKO kan hitungannya di Indonesia ya, masih prosesnya panjang buat jadi diterima. Ini handphone Om, ini kayaknya dikit lagi gue bakal tiba-tiba cabut lagi nih, overheat lagi nih. Cupu banget nih S21 nih. Gila. Cuma ya udah nggak apa-apa, kita tungguin aja lah. Karena di luar ruangan ya? Nggak apa-apa lah. Kita bacain lagi. Nah kalau kayak koin-koin kayak Sushi gitu, hitungannya spekulasi semua tuh. Iya, hitungannya spekulasi semua. Semua koin yang belum dipakai sebagai metode pembayaran masuknya jatuhnya ke spekulasi. Karena kalau modelnya kayak kalau modelnya spekulasi gitu, tahu dia bakal naik atau turunnya dari apa dong? Balik lagi tadi kan indikator-indikatornya. Jadi gini, lo mesti tahu bahwa koin itu kan dibikin atas suatu kepentingan. Misalnya gini. Dia hang lagi. Kayaknya mati nih. Ya, tidak lagi hang. Kita sambil nunggu Yuda hang ya. XRP spekulasi nggak bang? XRP sebenarnya kapitalisasi cukup besar ya, karena dia ngikutin di bawah Ethereum. Jadi masih boleh di koleksi ya XRP. Cuma XRP itu kan lagi kena kasus
bulan Agustus itu nanti apa namanya akan ada sidang di SEC ya. Jadi kita masih belum tahu, tapi mudah-mudahan sih kalau misalnya XRP kasusnya beres sih bisa tebak ininya harganya ya. Sekarang udah mulai naik lagi kan XRP. Doge masih layak beli nggak? Jadi gini, Doge itu rencana mau kemungkinan besar mau dipom-pom di 2 hari lagi gitu ya. Tapi kita masih belum tahu, ini kan dalam spekulasi ya, karena kan Elon kan sangat sering banget pom-pom si Doge kan. Jadi Elon udah ngomong bahwa gua akan ada di Saturday Night Live dan gua kemungkinan besar akan ngomongin tentang kripto, karena dia berkali-kali ngasih sinyal seperti itu. Jadi di luar negeri orang-orang udah sangat percaya bahwa Doge itu bakal dipom-pom di tanggal 8 malam itu, berarti tanggal 9 hari Minggu pagi ya, subuh ya. Nah makanya kenapa di luar harga Doge udah mulai naik lagi. Kemarin sempat turun kan, sempat ke 7.800, hari ini tadi pagi sempat 7.800, terus kemudian si Elon nge-tweet lagi, kemudian pasarnya mulai ramai lagi, kemudian Doge mulai naik lagi, sekarang baru itu 9.000. Jadi kalau mau beli untuk Repli ya, Repli Kusuma, kalau mau beli boleh sedikit-sedikit, tapi nanti hati-hati ya kalau misalnya ternyata pasti pom-pom udah mulai naik, secepatnya sih kalau menurut gue take profit, karena masih nggak terlalu tebel marginnya. Kecuali kayak gue kan belinya di 4.000, gue beli di 800, 1.500, 4.000 sama 5.000 ya. Jadi kalau dia naik terbang ke 15.000 ya cuannya masih tebel banget. Cuannya masih sekitar 300% dari yang 5.000-an ya. Kalau gue hitung dari yang bawah, cuannya udah sekitar 1.000%. Bang, BNB kenapa turun? Ya padahal pasarnya besar. Ya karena mungkin udah pada take profit. Gitu. Ya. Zil pemain bola pada masuk. Nah, gue belum cek Zil, tapi kalau memang udah punya banyak pemain bola masuk, pemain basketball masuk, itu udah mulai boleh masuk radar tuh buat diperhatiin ya. Ryan Bararah. Jadi kalau memang udah ada berita bahwa ada orang-orang udah mulai masuk, beberapa orang sudah mulai mengakui, gitu ya. Nah, itu udah mulai boleh dikoleksi. Ya, tapi dikit-dikit aja sih kalau menurut gue sih kalau mau koleksi, kalau harganya memang murah, dibeli apa-apa. Gitu. Ya, tapi ingat loh, kalau beli ini kan benar-benar koin-koin yang kecil-kecil kan memang lebih pure spekulasi ya. Karena fundamentalnya nggak ada, marketnya belum terbentuk, belum dijadikan sebagai metode pembayaran. Jadi benar-benar pure supply and demand. Jadi sangat mundur banget sampai marketnya kebentuk. Jadi tolong hati-hati kalau masuk. TKO, coba bentar ya, gue cek dulu. TKO, yang belum juga ya. Kapan kira-kira kripto mulai dipakai di Indonesia, Om? Pemerintah sepertinya masih nggak mau ya mau pakai kripto karena ya mungkin karena memang belum ngerti atau mungkin juga karena takut gitu ya. Tapi kalau nggak salah pemerintah Indonesia pengen bikin kripto sendiri ya, sempat kemarin beritanya gue lihat pemerintah Indonesia mau bikin kripto sendiri, terus cuma nggak tahu gimana, karena kalau kripto sendiri berarti kan udah diregulasi ya, sementara keunggulan dari kripto itu kan adalah desentralisasi ya kan. Kalau dia sentralisasi kemudian bisa direcokin dengan segala macam aturan main, maka uniqueness dari sebuah cryptocurrency-nya hilang gitu. Itu kalau menurut gue ya. Gue buka Tron dulu ya, tadi Tron ya. Tron per dollar ya. Baru launching ya. Baru kasih angkanya. Tron in on TRX, sorry. Tron itu kalau nggak salah sempat di-mention, gue lupa waktu itu siapa yang mention ya. Jadi ada beberapa kayak public figure yang sempat mention si Tron ini. Kalau udah sempat di-mention sama beberapa kumpulan orang,
kayak misalnya pemain basket, pemain baseball gitu ya, pemain football, itu potensinya dia untuk dan dikoleksi oleh mereka, potensinya dia untuk naik sih selalu ada. Sudah HP-nya mesti masuk kulkas dulu kan. Jadi gini, kalian mesti cek ya. Aduh, gue lupa lagi nama situsnya. Kalian cek, ada situs. Ini kalau live dari luar, gue nggak pegang materinya. Udah masuk. Ya. Yuk. Hai guys. Udah. Malu guys, 2 kali overheat guys. Malu guys. Kayak handphone Cina nih hitungannya nih kalau kayak gini caranya nih S21 nih. Ya Mito nggak kuat. Instagram live 30 menit mati, aneh banget. Ya, yuk terus yuk, lanjut yuk. Gue sambil nyariin Iya. website. Boleh, saya isi dulu ya. Halo teman-teman yang tergabung di live Instagram ini. Followersnya Mas Aidil Akbar Majid atau followersnya Yudakel. Selamat datang di live ngomongin cryptocurrency ya. Kalau tadi udah nonton live terus gue hilang-hilangan itu gara-gara handphone gue overheat, tiba-tiba mati. Jadi minta maaf teman-teman sekalian. Ini ada yang nanya, prospek NV gimana? Udah, nyerah aja bro. Mungkin aja NV bakal disuspend selama 5 tahun. Tinggal nunggu ganti presiden, mungkin nanti dipompom sama presiden berikutnya. Oke, ini gue agak jelas, NV udah gue kasih silakan Om. Gue kasih 2 situs yang lo mesti lo mesti pegang ya. Satu Coin Market Cap, nah itu udah ditulis ya. Sampai gue mesti Fire Rabbit ya, thank you. Rabbit. Jadi ada Coin Market Cap, lo bisa lihat itu koin-koin yang ada di situ ya. Market cap-nya segede apa, berapa yang banyak diomongin, dibicarain sama orang-orang. Kemudian satu lagi adalah tempat di mana Lunar Crash. Ya, Lunar Crash ini lo ketik deh. Lunar Crash ini tempat lo bisa tahu siapa aja influencer dari koin-koin lo. Jadi kan koin-koin itu suka ada influencernya. Ya. Oh, boleh diketik kan tuh nama ininya? Udah. Apa namanya? Si websitenya? Udah ada. Lunar Crash ya. Tuh ada Lunar Crash. Oke. Ada Lunar Crash. Ini menurut saya ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Dan itu dulu, lanjut dulu. Ya. Itu ada 2 website, ada Coin Market, ada Lunar Crash. Nah, Om, ini ada yang nanya nih. Kalau kita jadi investor, terus lihat berita-berita seperti crash atau bubble, itu lebih baik keluar dulu atau tenang aja tetap hold? Nah, pertanyaannya. Sebenarnya kalau lo masuknya ke koin yang udah established ya, yang udah market cap-nya gede, kayak tadi 4 koin yang kita sebutin tadi, itu sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh terhadap bubbling, karena kan jadi bubbling kan di fiat money, di uang, di real ekonominya kan. Itu malah yang terjadi adalah shifting. Gitu. Kemarin kan kita coba cek gitu, shifting nggak pindah nggak sih ketika bursa rontok, ternyata si Bitcoin-nya nggak pengaruh kan. Bahkan ketika bursa rontok orang banyak pindah ke Bitcoin, gitu. pindah ke crypto. Nah, kalau yang Bitcoin kan katanya sempat anjlok banget yang dari 300 turun ke 60 juta ya. Itu tuh alasannya apa Om? Karena harganya kemahalan terus makanya koreksi atau kenapa? Ya, jadi gini loh, itu kan 3 tahun yang lalu ya, 2017 kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi waktu itu marketnya belum masih fragile. Bitcoin waktu itu masih fragile, belum se-pump sekarang. Gitu ya. Jadi Bitcoin mulai diluncurkan,
sampai sekitar 2015 sampai 2017 itu masih seputaran kayak gini loh. Kayak lo misalnya lo sama gue nih anak klub motor nih sama gue, ya. Terus kita bikin koin. Nah, yang market tuh baru kita aja. Yang market tuh baru kita aja. Oke. Nah, si tukang bakso belum pakai, tukang bakmi ayam belum pakai, tinggal, ya kan? Nah, Oh ya. jadi Karena pemakainya dikit masih rapuh lah hitungannya ya. betul, pemakainya dikit dan orangnya masih dalam satu klub gitu, satu lingkungan. Nah, ketika kemudian si Bitcoin ini mulai dikasih endorsement dari tempat-tempat lain, cara apa? Mereka mulai menerima Bitcoin sebagai media transaksi. Nah, kemudian marketnya menjadi luas kan. Ketika marketnya menjadi luas, makanya harganya terbang gitu loh. Apalagi kemudian si Elon ngeborong Bitcoin dan terus dia bilang lo bisa beli Tesla pakai Bitcoin. Sudah. Itu udah apa istilahnya? Itu sudah suatu statement yang kuat bahwa seorang yang sangat kaya di dunia, kemudian dia punya mobil, barang jualan dia yang paling diminati oleh banyak orang gitu ya, yaitu mobil listrik gitu kan. Terus dia bilang lo bisa beli barang pakai Bitcoin gitu. Jadi ya itu udah suatu statement bahwa udah Bitcoin will be the future of currency, gitu, digital currency. Oh, jadi kalau menjawab pertanyaan yang tadi keluar dulu atau hold aja, sebenarnya karena sekarang marketnya udah kebentuk, udah lebih aman lah ya untuk hold dulu, nggak apa-apa berarti ya? Iya, jadi kalau untuk yang 4 tadi kapitalisasi besar tadi ya, selama kita investnya buat jangka panjang dan duitnya pakai duit dingin, lo kalau misalnya lo mau take profit terus beli lagi di bawah, lo hold lagi nggak apa-apa, karena kan mereka bisa dipakai buat investasi, bukan spekulasi lagi. Jadi bisa dipakai dua, bisa dipakai buat investasi jangka panjang, bisa dipakai buat tektok spekulasi kalau lo mau main jangka pendek. Om, pertanyaan lagi nih Om. Ya. Ini kan udah lama juga di pasar modal atau tentang persahaman. Ya. Anehnya ada yang nanya tentang saham. Ya. Kalau website kayak CNBC, Kompas itu ngaruh gak sih pom-pom emiten buat belakangan ini? Enggak sih, enggak terlalu ngaruh sih sebenarnya gitu. Karena website itu kan sebenarnya juga dapetin informasi beritanya kan dari sekuritas biasanya. Gitu. Jadi kalaupun di pom-pom yang nge-pom biasanya sekuritas yang jadi narasumbernya. Gitu. Website itu kan biasanya dia nggak akan ngeluarin berita sendiri, dia pasti akan nyari narasumber dari sekuritas. Gitu. Nah, kita lihat aja nih si analisnya siapa nih yang nge-pom-pom. Oh, jadi sebenarnya website berita kayak gitu nggak terlalu mempengaruhi harga ya? Iya, nggak terlalu. Kecuali emang masif banget kayak kemarin si yang jarum suntik kan emang gila-gilaan tuh ya? Ya, itu. Tapi kan memang waktu itu narasi yang dibangun ceritanya kan memang masuk di akal bahwa kalau lo bakal ada vaksin, bakal menggunakan jarum suntik yang banyak sehingga orang memikir oh iya ya, masuk di akal ya gitu. Logiknya masuk. Oh iya. Berarti kalau mau pun kayak gitu, nggak bisa satu berita terus langsung meledak. Harus dibangun narasinya dulu, biar orang udah kemakan narasinya baru bisa naik gitu ya? Iya, betul. Oh iya Om, ini mau nanya nih. Ini bener nih ada yang nanya, website CNBC itu sering banget beritain buruk tentang cryptocurrency. Ya. Om Edi pernah sempet baca nggak? Ada. Gue sempat ngeliat kok. Sempat rame juga kan sama para penggiat kripto dihujat juga kan. Iya, itu kan rame banget soalnya dalam 1 minggu lumayan sering lah. Nah, itu emang kan banyak yang nyangka gara-gara pasar modal lagi sepi makanya butuh kayak gitu. Kalau pandangan Om Aidil gimana? Kalau gue sih ngeliatnya gini, itu mungkin sangat tergantung juga dari kebijakan dari mereka kan. CNBC itu kan franchise ya, berita franchise dari Amerika ya kan. Mungkin mereka punya kebijakan dari Singapura, kalau yang paling dekat kan Singapura ya, punya kebijakan dari Singapura untuk misalnya kalau di negara lo belum mengakui adanya kripto ya lo nggak perlu, jangan terlalu memberitakan kripto sebagai suatu. Ini gue cuma mengira-ngira aja ya, karena biasanya ya betul. Karena biasanya media franchise itu mereka aturan mainnya ketat banget untuk memberikan berita gitu. Ya kan? Jadi kalau ketika pemerintah Indonesia belum mengakui keberadaannya si kripto, mungkin mereka ya beritanya ya paling enggak dan netral juga sih, mungkin lebih kepada ya lo hati-hatilah karena ini kan memang masih spekulasi. Gitu.
Mau nanya, kemarin tuh sempat lihat lihat konten YouTube siapa itu? Kan hitungannya Indonesia tuh nggak mengakui kripto sebagai alat pembayaran doang kan ya, tapi buat perdagangannya sebagai komoditas udah diakuin kan ya, makanya ada Bapepti itu. Oh iya, iya. Jadi kripto itu tidak diakui hanya sebagai alat pembayaran. Tapi kalau misalnya sebagai transaksi, udah diakui. Ya transaksi lihat Bapepti. Iya, orang udah dimintain pajak katanya kan mau dipajakin. Iya, ya itu sekarang kalau enggak si siapa exchanger tadi kayak si Indodax, kemudian Peluang, itu kan lisensi dari Bapepti. Kalau enggak mana mungkin. Oh iya benar juga. Iya, mana mungkin. Ya kan? Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang baca berita kalau kripto ilegal itu ilegal sebagai alat pembayaran. Betul. Kalau sebagai komoditas itu udah diakuin sama Indonesia, udah diakui negara gitu. Betul. Tapi misalnya gini, Yud, kan itu kan ilegal dari sisi apa namanya, dari sisi pemerintah kan nggak mengakuin ya. Tapi misalnya gini, Yud, lo jual bawang kan? Harga bawang lo berapa? 50.000. 50.000. Kalau gue beli pakai 10 doge mau nggak? Oh iya, bisa jadi tuh. Bisa bener juga ya. Ini kesepakatan bareng aja ya? Iya. Jadi kalau lo jual bawang lo harga 50.000. Oke, yuk. Gue beli ini di harga 10 doge berarti 90.000 kan. Gue beli pakai doge aja 10.000. Mana lo punya alamat exchange, gue kirim doge gue. Lo mau terima nggak? Mau aja kan? Iya, bener juga ya. Bener juga ya. Ya kalau kesepakatan berdua misal dia ngisi webinar di tempat saya nih bayarannya 1.000 doge, misal kayak gitu kan kalau saling sepakat bisa-bisa aja ya. Ya, itu benar juga. Itu gue pernah ditawarin sekitar 5 tahun yang lalu, gue ditawarin talk show untuk ngomongin Bitcoin, dibayar pakai Bitcoin. Nah, cuma kan waktu itu 5 tahun yang lalu gue masih belum percaya sama Bitcoin kan, jadi gue tolak. Waduh. Sekarang gue nyesel. Kalau diterima duitnya udah miliaran udah. Iya. Udah miliaran. Sekarang gue nyesel gitu kan. Anggaplah misal dibayar 5 Bitcoin sekarang aja udah 4,5 miliar kalau 5 Bitcoin. Iya, betul. Iya kan? Nah, betul. Om, ini ada yang nanya lagi nih. Katanya pemerintah mau buat pasar kripto, pendapatnya gimana? Ya, nah, gue sih so far masih netral ya. Cuma kalau udah dibuatkan pasar kemudian diatur aneh-aneh model kayak saham, menjadi satu tidak menarik. Kedua, pada akhirnya nanti orang mendingan gue pakai pakai wallet dari Singapura, terus gue trading lewat Singapura pada akhirnya. Jadi nanti akhirnya yang rugi, yang jelek malah nanti si wallet Indonesia. Jadi sepi gitu loh kalau memang terlalu ketat gitu ya. Kalau aturan terlalu ketat misal ada naik turunnya ya mending orang langsung aja pakai ini ya, pakai apa namanya? Biasa tuh yang VPN aja gitu. Bisa. Om, ini ada nanya nih. Lebih bagus mana per token antara USDT sama BTC? Gue sih lebih milih USDT ya. USDT naiknya juga cukup bagus dan dia lebih cukup stabil. Yang buat nanya kalau Om Aidil lebih pilih USDT dibanding BTC. BTC 800 juta bro. Mana lagi nih pertanyaan? Doge to the moon. Doge to the moon. Siap-siap 2 hari lagi ya. Yang belum beli silahkan. Itu buat yang megang Doge, tungguin aja Elon Musk bakal muncul di SNL. Kalau secara tebak-tebakan itu biasanya kalau dia muncul naik ya Om. Iya, biasanya ya. Biasanya, cuma ya kalau enggak kan ya bukan kita yang ngatur naik atau enggaknya. Iya, betul. Lo katanya mau curhat apaan? Apaan? Lo katanya mau curhat apaan? Kagak Om, tadi nanya-nanya soal kripto kenapa bisa naik secepat itu dan padahal kalau kita dibaca nggak ada fundamentalnya. Cuma gue tuh emang sering salah kayak pas punya Doge tuh dari 800 di 900 jual kayak karena waktu itu dia sempat 900 dan diem kan? Iya, di awal-awal ya. Dan iya kayak nggak tahu kapan
kapan nunggu dia bakal naik bakal turunnya gitu sih. Emang ngeliatin dari obrolan tadi udah lumayan paham sih kalau emang si koinnya udah dijadikan alat pembayaran, udah bisa jadi investasi, jadi udah sedikit lebih paham lah. Ya, jadi buat kalian yang tadi pegang koin-koin yang kecil, lo follow di Lunartrust tadi ya, lunartrust.com. Lo cek tuh koin-koin lo itu si influencernya siapa. Nah, nanti mereka ngepom-pomnya kapan gitu. Lo bisa baca siapa-siapa aja yang akan ngepom-pom si koin-koin tadi gitu. Hitungannya nih Belvin internasional lah ya, si Lunar Trust itu lah ya. Iya. Belvin internasional. Bang Saran, 3 kripto untuk awal. Kalau mau di awal udah lu cari aja kripto yang udah jadi alat pembayaran, BTC, Ethereum, Doge, BNB. Tuh. Nah, 4 tuh gue kasih, bukan 3 tuh. 4 ya. Tuh, tambahan 1. Adis Putra ya. Dari 4 tadi yang paling murah Doge udah pasti. Jadi kalau di Doge masih 9.000. 9.000. Cuma Ya. Mas tadi Aidil bilang Ripple lagi ada kasus ya, kenapa? Iya, Ripple itu ada kasus. Jadi gini, si exchangernya itu pakai license-nya dianggap oleh SEC pakai license sebagai broker kayak Binance itu loh, sebagai broker saham. Jadi dia kena kasusnya di Amerika, di OJK-nya Amerika. Gitu. Lo bener nggak sih trading itu pakai license saham gitu? Nah, itu yang lagi mau diklarifikasi. Karena kesamaan. Om, ini kok lanjut Om. Ya. Ada yang nanya lagi, Doge akan burn coin atau enggak? Burn coin itu apa sih maksudnya deh? Dari awal dari burn sampai Doge mungkin burn coin atau enggak? Tahu tanyain tuh, yang nanya apa? Jangan dong. Om, burn coin itu maksudnya apa? Nggak tahu gue. Apa nanya? Tanya sama dia. Ya, masa nggak tahu. Kan gini, koin itu kan desentralisasi, ya kan? Nah, setiap transaksi koin yang sudah ada kan masuk ke dalam blockchain. Sekarang setelah logikanya, lo bisa nggak burn koin jika semua transaksi udah masuk ke dalam blockchain, ya kan? Tuh, lu ditanya balik tuh. Kalau gue mah jawabannya nggak kayak tahu, gue gak paham. Nah, jadi gini. Mungkin nggak tuh kalau udah masuk blockchain gitu. Ya, jadi kan salah satu beauty dari kripto itu kan adalah transaksinya menggunakan blockchain kan. Semua transaksi jual beli dan penggunaan dari kripto itu dicatatkan di dalam masalahnya adalah ketika blockchain itu udah pakai komputer kedengeran. Ya, maka ketika udah dipakai menggunakan blockchain di tempat-tempat lain, cara si owner mau nge-burn, mau ngapus koinnya gimana? Kan dicatatkan di blockchain. Gitu loh. Ya. Itu dia jawabannya, Om. Ini Yuda sekalian pamit aja, ini udah overheat lagi. Okay. Takutnya nanti mati dadakan. Jadi kalau mati, ini pamit sekalian aja lah ya. Ya, siap. Mohon maaf banget nih, sumpah nih, dijegal S21 nih sekarang. Udah lo ganti HP. Dijegal handphone. Jual Doge ganti HP. Ini S21 kan terbaru. S21 terbaru. Ternyata teknologi Samsung kalah jauh sama iPhone ternyata. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan. Oh, ini menyambung sini, Om. License saham sama license kripto berarti beda ya di Amerika? Beda. Kalau sampai ada kasus kayak Ripple gitu? Ya, beda. Oke, jadi gitu latest news yang akan dipom-pom lagi adalah si Doge, kemungkinan besar bakal dipom-pom ya. Jadi sekitar hari Minggu pagi ya, Minggu subuh. Buat teman-teman yang mau ikutan, tolong please hati-hati ya, masuk boleh sedikit-sedikit ya.
Otherwise, kayak tadi buat yang pemula, mulailah main di koin-koin yang besar. Kalaupun mau main koin-koin yang kecil, kalau main koin-koin yang kecil ya hati-hati, ya lebih kepada spekulasi. Kalau memang dia udah naik, langsung dulu take profit. Ini kayaknya si Yuda, atau ya coba ke WhatsApp ya, dia udah pamit apa balik lagi. Karena boleh itu tolong dicek, Yuda pamit apa balik lagi.